Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fikri Feruzabidi. Saya mahasiswa Pendidikan Jasmani dan Kesehatan dari Universitas Negeri Malang. Kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep bermain dan teori bermain. Yang pertama, konsep bermain. Menurut Smith, bermain merupakan kegiatan yang dilakukan untuk kepentingan diri sendiri karena tidak paksaan, dilakukan dengan cara-cara yang menyenangkan dan tidak diorientasikan pada hasil akhir, fleksibel, aktif, dan positif. Di dalam bermain, anak tidak berpikir tentang hasil karena proses lebih penting daripada tujuan akhir bermain tersebut. Bermain juga bersifat fleksibel. Fleksibel yang dimaksud anak dapat membuat kombinasi baru atau bertindak dalam cara-cara baru yang berbeda dari sebelumnya. Bermain bukanlah aktivitas yang kaku. Bermain juga bersifat aktif karena anak benar-benar terlibat dan tidak pura-pura aktif. Yang kedua, menurut Haruk sendiri, bermain yaitu suatu kegiatan yang menyenangkan, bersifat pribadi dan berorientasi proses, bersifat fleksibel dan berefek positif. Bermain dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan kesenangan dan tanpa mempertimbangkan hasil akhir. Apabila karena tidak senang, anak akan mudah bosan untuk bermain. Kegiatan ini dilakukan secara sukarela dan tanpa paksaan tekanan dari luar. Ya, yang kedua, teori bermain. Teori bermain yang pertama menurut Albert Spencer. Albert Spencer mengembangkan anak bermain karena mereka punya energi berlebih. Energi berlebih ini yang dimaksud yaitu energi yang mendorong mereka untuk melakukan aktivitas yang untuk mengembalikan energi dari rutin sehari-hari. Hal ini berarti tanpa bermain, anak akan mengalami masalah serius karena energi mereka tidak tersalurkan. Yang kedua, menurut Moritz Lazarus, anak bermain karena mereka memerlukan penyegaran kembali atau mengembalikan energi yang habis digunakan untuk aktivitas sehari-hari seperti sekolah. Hal ini bahwa apabila anak-anak itu tidak bermain, dia akan menderita kelesuan akibat ketiadaan penyegaran. Yang ketiga, menurut Erikson, bermain dapat membantu anak mengembangkan rasa harga diri. Mengembangkan rasa harga diri yang dimaksud yaitu dengan bermain anak akan memperoleh kemampuan untuk menguasai tubuh mereka, dapat menguasai dan memahami benda-benda di sekitar, serta belajar akan keterampilan sosial. Anak bermain karena mereka berinteraksi guna belajar, mengekspresikan pengetahuan. Bermain merupakan cara atau jalan yang dilakukan anak untuk berpikir dan menyelesaikan masalah. Yang keempat, menurut Sigmund Freud mengemukakan bermain bagi anak yaitu suatu mekanisme untuk mengulang kembali peristiwa trauma yang dialami oleh anak tersebut. Upaya untuk memperbaiki atau menguasai masalah trauma pada pengalaman tersebut demi kepuasan anak. Freud melihat bermain sebagai sarana untuk melepaskan kesenangan dan perasaan yang menyakitkan yang
ketiga, karakteristik bermain. Karakteristik bermain yang pertama, dapat menyenangkan dan menggembirakan bagi anak. Anak sangat menikmati kegiatan bermain dan mereka harus tampak riang dan senang saat melakukan bermain. Yang kedua, dorongan bermain muncul karena tidak ada paksaan dari orang lain. Anak melakukan bermain yang mereka inginkan. Yang ketiga, karakteristik yang ketiga, anak melakukan karena spontan dan sukarela. Anak tidak merasa diwajibkan. Anak berlari, mengejar, mengincar, atau merebut dan menendang bola tanpa ada rencana sebelumnya. Karena itu bermain anak melakukan dengan spontan dan suka mereka. Seperti menguasai bola, bahkan yang bermain di air, mereka akan asik dengan air karena tidak mendapatkan bola. Yang kelima, anak berlaku pura-pura dan tidak sungguhan atau memerankan sesuatu. Anak pura-pura marah atau pura-pura menangis. Yang keenam, mereka atau anak itu menetapkan aturan main sendiri, baik aturan yang dari orang lain maupun aturan yang baru. Yang ketujuh, anak berlaku aktif. Anak bermain mereka akan aktif untuk bermain, seperti bermain bola. Mereka akan dengan cara untuk anak tersebut melakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan bola dan mengirim bola. Selanjutnya, manfaat bermain. Manfaat bermain secara umum. Yang pertama, fisik. Secara fisik, bermain ini dipandang aktivitas menggerakkan badan atau menggerakkan tubuh. Orang dewasa memanfaatkan bermain dengan berolahraga seperti tenis meja, sepak bola, bulu tangkis, atau bermain bola voli. Yang kedua, bermain juga dianggap sebagai kegiatan yang menyalurkan hobi atau menyatukan orang dalam konteks rileks, sehingga banyak hal dapat dibicarakan tanpa menimbulkan gejolak. Yang ketiga, bermain dapat bermanfaat sebagai terapi bagi anak-anak atau orang-orang tertentu yang mengalami trauma atau masalah serius. Akan bisa menerapkan terapi dengan bermain, seperti kalau anak bermain boneka, bermain pasir, bermain air, atau bermain kertas. Yang kedua, kalau bagi anak usia dini, yang pertama, bermain dapat mengembangkan kognitif anak. Bermain dapat membantu untuk membangun konsep dan pengetahuan, seperti halnya misalnya anak dibangun untuk melalui informasi yang didengar dari orang lain, atau mengamati bangunan sekolah, aturan, atau apapun yang tentang sekolah dari berbagai sumber. Yang kedua, bermain dapat mengembangkan kesadaran diri. Bermain mengembangkan kemampuan bantu diri melalui rutinitas hidup sehari-hari, seperti anak memilih buku cerita, bermain boneka, dan menyusun balok-balok. Yang ketiga, bermain dapat mengembangkan sosial atau emosi anak. Dalam konteks interaksi sosial, interaksi dengan teman sebaya, orang dewasa, atau
dapat memecahkan konflik. Yang kedua, kerjasama, yaitu interaksi saling membantu, berbagi makanan atau jajan, dan pola pergiliran. Yang keempat, manfaat bagi anak usia dini yaitu bermain dapat mengembangkan motorik anak. Bermain membantu anak mengontrol gerak motorik kasar. Melalui bermain, anak akan dapat mengontrol gerak motorik kasar. Seperti gerakan motorik kasar ini seperti berlari, meloncat, dan melompat. Yang selanjutnya, materi selanjutnya, resiko bermain. Resiko bermain yang pertama dalam hal fisik. Jatuh, resiko ini sangat terjadi terhadap anak. Resiko ini hampir tidak ada seorang anak pun yang tidak pernah jatuh pada masa kecilnya. Tetapi apabila jatuh tetap harus diwaspadai. Seperti apabila terbentur kepala, jatuh akibat terduduk, dan pendarahan. Yang kedua, keracunan. Keracunan meskipun jarang dilakukan oleh seorang, anak-anak kadang masih suka memasukkan alat main atau seperti halnya krayon. Nah, krayon itu kalau anak tidak diberitahu atau dikasih tahu, mereka akan memasukkan krayon tersebut ke dalam mulut dan akan menggigitnya dan akan mengakibatkan keracunan. Yang kedua, dalam psikis anak. Anak akan mengalami kebosanan. Anak berbeda dengan manusia dewasa yang dapat bertahan lama dengan satu aktivitas. Anak akan berpindah aktivitas dari aktivitas satu ke aktivitas yang lain. Yang kedua, emosi labil. Anak yang bermain kompetitif dan terlihat dengan bermain dengan game seperti game online, cenderung mereka mudah terpancing emosi dan psikisnya. Mereka beranggapan bahwa game online itu seperti dijadikan ajang kompetisi, sehingga apabila ada orang yang mengganggu, dia akan mudah terpancing emosi. Yang ketiga, terhadap masalah sosial, resiko terhadap sosial. Yang pertama, bertengkar. Nah, ini sering terjadi terhadap anak. Bertengkar resiko yang sangat lazim. Hampir anak apabila bermain itu akan merebutkan seperti truk atau permainan yang lainnya. Sekian, terima kasih penjelasan dari saya. Apabila kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.